Pagi. Salam ekonomi kreatif buat rekan-rekan dimanapun berada. Hari ini kita sedang kunjungan ya, dalam rangka persiapan untuk produk-produk pameran ya. Pameran yang akan dilaksanakan tanggal 29 di Alun-Alun Ciamis dan tanggal 31 sampai tanggal 1 Februari di Gedung Sate Bandung. Apa yang sudah disampaikan tadi oleh Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Ciamis itu paparan global secara umum menjadi sebuah edukatif, memberikan pemahaman dan wawasan, membuka mindset berpikir untuk kita semua sama-sama memahami, belajar sampai sejauh mana pemahaman kita tentang ekonomi kreatif. Mudah-mudahan live ini menjadi sarana untuk berbagi informasi. Kita di sini sebatas sebagai pelayan masyarakat yang berupaya memediasi kepada masyarakat, pemerintah desa, dan pelaku usaha. Ekonomi kreatif berbeda dengan UMKM berdasarkan undang-undang. Undang-undang UMKM itu menyatakan bahwa UMKM terbagi, ada UMKM kecil, menengah, dan besar. Itu yang basisnya menggunakan modal yang berupa uang. Klasifikasinya 50 sampai 200 atau lebih. Tetapi di ekonomi kreatif, basis modalnya bukan uang, tetapi berdasarkan undang-undang ekonomi kreatif bahwa bahan dasar daripada ekonomi kreatif itu satu, ada manusianya, ada SDM-nya. Yang kedua, ada kreativitas. Dan yang ketiga, harus berbasis hak kekayaan intelektual. Dari mana bahan dasar ekonomi kreatif tadi, yang diantaranya ada sumber daya manusia, ada kreativitas, dan harus berbasis kekayaan intelektual. Garapannya satu, berdasarkan kearifan budaya lokal, dari mulai tradisi, makanan khas daerah, itu masuk di subsektor kuliner. Subsektor kuliner yang dikategorikan kepada gastronomi. Jadi gastronomi itu setiap negara memiliki makanan khas sesuai dengan negaranya masing-masing. Kalau di kita ada makanan khas tradisional, onde, cucur, ataupun gula dan sampe, gulape di kampung kuta, itu masuk di kuliner gastronomi, kearifan lokal. Tetapi di ekonomi kreatif, ada ekonomi kreatif yang dikemas secara kekinian. Artinya ada regulasi terkait tentang pengemasan, ada tentang kurasi. Maka kualitas produk ekonomi kreatif tadi bukan hanya berbasis tradisi saja dan kearifan lokal, tapi bagaimana dari kearifan lokal tadi bisa mendunia, sehingga nilai jualnya memiliki daya saing secara global value chain. Nah, ini yang dimaksud ekonomi kreatif yang berbasis kearifan lokal dari tradisi masyarakat. Namun perlu digarisbawahi bahwa ekonomi kreatif tadi modalnya adalah kreativitas. Ya, karena Allah sudah memberikan kepada manusia secara
syariat makhluk yang sempurna diberikan akal dan pikiran. Nah, artinya setiap manusia memiliki kreativitas. Nah, namun kreativitas tadi mana yang bisa menghasilkan sebuah karya, produk yang pada akhirnya nanti akan menimbulkan efek dampak kepada ekonomi, berhasil guna, kemudian berdaya guna, dan bisa menopang ekonomi kerakyatan, pemerintahan, dan untuk kehidupan keluarganya. Maka dari subsektor ekonomi kreatif tadi yang ada 17, ada subsektor unggulan di dunia. Ada 3 subsektor unggulan. Pertama, subsektor kuliner. Yang kedua adalah kriya atau kerajinan. Yang ketiga, subsektor fashion. Nah, 3 kategori ini masuk di sektor unggulan ekonomi kreatif di dunia. Sehingga kita sebagai bangsa dan rakyat Indonesia patut memberikan apresiasi bahwa sesuai pendataan hasil Badan Pusat Statistik Nasional, sampai hari ini kita mendapatkan urutan ketiga terbaik di dunia tentang ekonomi kreatif. Yang pertama Amerika Serikat, yang kedua Korea Selatan, yang ketiga adalah Indonesia. Pertanyaannya, mengapa Indonesia menduduki urutan ketiga di dunia tentang ekonomi kreatif? Artinya bangsa Indonesia yang begitu melimpah ruah sumber daya alamnya, tidak ada yang sia-sia. Semua bisa diolah, semua bisa di branding dengan kekreativitasan, dengan inovasi, dengan bakat yang ada, sehingga dikembangkan menjadi karya-karya ekonomi kreatif. Industri pariwisata terkait tentang ekonomi kreatif itu menjadi penyumbang terbesar di negara Republik Indonesia untuk produk domestik bruto di negara Indonesia. Jadi kalau melihat data Badan Pusat Statistik Nasional bahwa PDB terbesar negara ini, Indonesia, disumbangkan melalui ekonomi kreatif. Nah, sehingga perjalanan ekonomi kreatif yang dikatakan ini adalah sebuah wacana baru, bahwa UMKM itu adalah basisnya ekonomi kreatif, tetapi tidak semua UMKM kreatif. Nah, ini yang harus dibedakan, bahwa apa yang menjadi ini kreatif dan tidaknya. Maka dilihat dari kreativitas tadi, satu, keoriginalannya. Yang kedua, memiliki nilai yang berbasis kepada kekayaan intelektual. Artinya hak ciptanya harus didorong. Hak mereknya, hak patennya. Nah, ini yang menjadi kekuatan ekonomi kreatif. Bila mana seseorang memiliki karya dan memiliki sebuah produk yang berdasarkan hasil kreativitas dan inovasinya, sesegera mungkin harus didaftarkan, dicatat untuk hak kekayaan intelektualnya, sehingga tidak bisa ditiru atau tidak diakui oleh pihak yang lain bahwa itu produk mereka. Sehingga kalau kita sudah memiliki hak kekayaan intelektual, itu sudah tercatat secara hukum milik yang mendaftarkannya, sehingga yang mendaftarkannya yang sama akan tertolak karena karyanya itu sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Barangkali itu selintas tentang informasi ekonomi kreatif. Tolok ukurnya data yang dimasukkan kepada pusat data informasi, khususnya di Badan Pusat Statistik Nasional, adalah 17 subsektor. Maka
kalau di UMKM usaha bengkel, usaha las, usaha peternakan ayam, usaha peternakan ikan, itu UMKM. Tapi di ekonomi kreatif itu tidak dimasukkan ke dalam subsektor ekonomi kreatif. Walaupun usahanya itu dikategorikan sebagai UMKM. Namun dari UMKM yang basisnya tadi dari perbengkelan, dari perelasan, dari perikanan, dari peternakan, bahan dasarnya tadi dari ikan, pasca hasil panennya diolah menjadi abon ikan, dagingnya diserut kemudian dijadikan olahan makanan abon ikan, cucuk ikannya tidak terbuang menjadikan cucuk kriuk. Itulah kreativitasnya melalui inovasi yang ada menjadi produk ekonomi kreatif. Dari mana? Ikannya dari kolam. Yang meternaknya UMKM. Tapi setelah produk hasil olahan pasca hasil panennya menjadi abon ikan nila, jadi cucuk kriuk, itu ekonomi kreatifnya. Kemudian dari perelasan, perbengkelan, mereka mengumpulkan bahan-bahan benda-benda bekas dari spare part motor, spare part mobil, kemudian dirangkai menjadi sebuah prototip kendaraan tank baja atau tank perang. Itu kerajinan, masuknya di kria, atau dibuatkan semacam miniatur motor Harley Davidson dari benda-benda yang sudah tidak terpakai dari spare part kendaraan di bengkel. Itu kreativitas. Namun semua itu harus didaftarkan untuk menjadi basic dari hak kekayaan intelektual. Jadi membedakan UMKM dengan ekonomi kreatif, pertama harus kreatif, memiliki inovasi, dan karyanya itu orisinil. Kemudian juga harus berbasis kekayaan intelektual. Nah, untuk Ciamis sudah banyak kita temukan dari subsektor kuliner maupun subsektor fashion maupun kerajinan, kria, itu sudah top up. Dan bisa banyak kita temui. Untuk kulinernya bisa pergi ke Ranca, ada Dapur CK, ke Bangun Harja, ada Jeng Katineng, ke Sukaharja, ada keripik tempenya, ada kopi robustanya, ke Selamani, ada yang terbuat dari bahan-bahan lain yang diangkat dari kearifan desa, ada kearifan desa, ada keripik dari ubi merah. Dan kita sekarang berada di Nur Malakik. Di sini tempatnya pengolahan kue basah maupun kue kering yang berangkat dari inovasi dan kreativitas. Nah, hari ini kita akan mempersiapkan rencana-rencana untuk promosi. Jadi pameran itu sebagai wahana untuk promosi produk dari pelaku usaha. Nah, kamilah yang akan memfasilitasinya. Kita akan pameran ke Jogja, ke Salatiga, Semarang, ke Bandung, ke Jakarta. Ya, kami berupaya memfasilitasi sampai bisa produk-produk masyarakat dari pelaku usaha ekraf ini bisa top up. Ya. Alhamdulillah banyak sudahlah kita memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga menjadi prestasi untuk dirinya sebagai pelaku usaha ekraf, untuk daerah desanya maupun kecamatan dan kabupaten Ciamis. Insya Allah mohon doa dari semuanya, kitanya sehat, pelakunya juga lancar, semuanya ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai manusia, kata-kata hari ini, manusia diharuskan untuk berusaha, tetapi tidak diwajibkan untuk berhasil. Yang menentukan keberhasilan itu adalah Allah. Tetap semangat, ekraf Ciamis, gercep, geber, gaspol. Glowing product, glowing style, glowing thinking, dan glowing hearts.
Assalamualaikum.